Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk input belanja UP atau tagihan belanja UP di SIPD Kemendagri. Ini pertama-tama saya login menggunakan user bendara pengeluaran. Selanjutnya kita lihat apakah SP2D-nya sudah terbit atau belum. Kita cek di menu penatausahaan pengeluaran, kemudian klik pembuatan SP2D. Nah, untuk SP2D-nya sudah terbit, SPPUP ini. Nah, selanjutnya kita ke langkah pelimpahan. Pada proses ini, untuk OPD yang memiliki bidang atau kecamatan, sebenarnya proses yang sangat penting, tetapi karena kita di awal tidak melakukan pelimpahan, jadi untuk pendistribusian UP ini langsung kita limpahkan ke bendara induk. Kita klik tanggal pendistribusian, ini tanggal SP2D-nya cair, jadi kita tanggal 24 Januari, kita selang 1 hari jadi tanggal 25-nya. Klik pelimpahan atau bendahara yang dilimpahkan. Nomor pelimpahannya saya isi, ini nomornya bebas ya, monggo teman-teman OPD bisa memberikan nomor sendiri. 2023 limpahannya 30 juta. Sudah, kita klik simpan. Data pelimpahan SP2D berhasil disimpan. Nah, kemudian untuk input belanja kita klik di pembuatan TPP. Jadi setelah pelimpahan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan TPP. Nah, ini kita klik yang pembuatan TPP, kemudian pilih yang non rekening. Nah, di sini sudah ada saldo sebesar 30 juta, saldo UP-nya. Kemudian kita klik buat TPP. Nah, sebelum kita membuat TPP, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuat rekanan. Nah, sebelum nantinya kita melangkah lebih jauh, kita buat rekanan atau penerima belanjanya. Jadi kita mau transfer ke siapa-siapanya, kita input dulu data dasar di rekanan. Kita klik menu penatausahaan pengeluaran, menu bawah sendiri yaitu rekanan. Di sini, nah ini baru satu yaitu bendahara pengeluaran itu sendiri. Nah, nanti silahkan teman-teman di OPD masing-masing bisa ditambahkan di nama pegawai instansi masing-masing atau OPD masing-masing ya, karena biasanya untuk perjalanan dinas atau apa itu kan larinya ke masing-masing rekening. Jadi silahkan ditambah, kliknya di sini tambah, kemudian kita isi kode rekanan ini, nanti munculnya yang ini, yang kode ini. Silahkan nomor urut boleh atau nomor bidang atau PD boleh. Nah, nanti jenis rekanannya bisa perorangan atau perusahaan. Maksudnya perorangan ini nanti untuk yang teman-teman ASN atau non ASN bisa dipilih perorangan. Perusahaan ini untuk yang misalnya catering atau toko, boleh mungkin dipilih perusahaan, kemudian dipilih data ke bawahnya ya. Nah, ini dipilih, misalnya kita mau isi perusahaan, ini dipilih non PNS, kemudian NIK-nya berapa, NPWP berapa, kemudian nama rekanannya apa. Ini nama rekanan maksudnya bisa diisi pemilik atau bisa diisi nama rekanannya, misalnya toko A. Kemudian nama instansi juga boleh diisi toko A. Kemudian jenis usahanya apa, toko atau catering boleh. Nama banknya bank apa, nama cabangnya cabang mana, kemudian nomor rekeningnya, nama rekening. Jadi ini nama rekening, nama sesuai buku rekening, nama yang sesuai buku rekening. Jadi biasanya itu kan huruf besar, jadi diisikan sesuai dengan buku rekening ya.
kemudian nomor telepon, alamatnya mana. Kalau sudah diisi semua, nanti klik simpan. Nah, data nanti akan tersimpan di sini. Jadi saya menghimbau untuk diisi dulu data rekanan SKPD, mungkin data pegawai atau data rekanan-rekanan yang biasanya transaksi ke rekanan masing-masing. Baik, langsung saja sini saya contohkan untuk input TBP nya. Jadi ke menu penatausahaan pengeluaran, kemudian pembuatan TBP, pilih yang pembuatan TBP, nomor rekening 2 TBP. Nah, di sini nomornya otomatis, saldonya 30 juta, tanggalnya ini saya pilih tanggal 31 Januari. Nah, ini pilih SPD ya, pilih SPD dulu karena Januari saya pilih yang TW1 tambah. Nah, ketika SPD sudah dipilih, maka tombol kegiatan akan muncul warna hijau yang terang. Kalau hijau yang gelap ini kan belum bisa diklik, artinya kita belum milih yang atasnya atau tahapan sebelumnya. Kita pilih kegiatan dulu, misalnya administrasi. Nah, misalnya saya ini mau input perjalanan dinas, maksudnya kegiatannya ini. Nah, kalau sudah dijenang kita klik tambah. Nah, otomatis yang sub kegiatan ini akan bisa diklik atau dipilih. Klik sub kegiatan. Nah, saya pilih yang ini, sub kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD, dan saya tambah. Nah, di sini ini untuk rinciannya harus diklik yang ini ya, panah bawah sebelah nomor, klik. Nah, di sini muncul rekening belanja pada sub kegiatan yang sudah dipilih. Nah, ini karena perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas yang dalam kota ini saya isi untuk penerimaannya atau belanjanya sebesar 400.000. Nah, kemudian ini saya contohkan misalnya pada belanja tersebut ada pajak. Nah, kita klik buka. Nah, nanti akan muncul ini. Nah, kita klik tambah pajak jika ada pajak. Nah, kemudian kita pilih pajak, misalnya pajak. Jadi yang diakomodir pada sini adalah pajak pusat ya. Nanti jika ada untuk yang pajak daerah itu tidak bisa diinput, jadi yang diinput hanya pajak pusat. Pajak pusat ini misalnya PPh, misalnya ya, ini misalnya ada pajak PPh 22, kemudian presentase. Jika presentase di sini yang diinginkan nggak ada, bisa diklik ini, kemudian diisikan presentasenya di sini. Nah, misalnya 2% dari 400.000 yaitu 8.000. Jikalau dalam presentase dinilai kurang pas ya bisa diklik lainnya, ini nilai. Jadi kita klik di sini nilai lainnya, nilai, nanti kita bisa ngisi nilai yang diinginkan, misalnya 2.000. Nah, ini misalnya. Kemudian ID billing pajaknya berapa, NTPN nya berapa. Jadi pajak yang di UP atau GU ini harus terbayar dahulu, karena untuk mengetahui nomor NTPN ini kan harus kita bayar dahulu pajaknya baru keluar NTPN nya. Jadi ID billingnya berapa, kemudian dibayarkan, setelah dibayarkan NTPN nya berapa, nah baru diisi di sini. Nah, ini contoh saja yang hanya yang belanja menggunakan pajak. Jadi tambah pajaknya yang ini pilihnya, yang tambah pajak. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini tadi kita klik buka, kemudian tambah pajak, jangan yang potongan ya, yang tambah pajak belanja ini. Nah, ini karena perjalanan dinas tidak ada komponen pajaknya, jadi saya tutup. Ini 400.000. Nah, ini yang tahapan selanjutnya yaitu upload file bukti pembayaran. Nah, jadi kita juga harus upload bukti pembayarannya berupa bukti transfer yang di CMS itu, kemudian dibuat PDF,
maksimal 2 MB. Nah, ini tadi saya sudah siapkan. Di sini bukti transfer. Nah, ini kemudian transaksi ke 1, nilai transaksinya 400.000. Tujuan pembayarannya ini ke bendara itu sendiri. Nah, ini di nomor kontrak atau nomor PO yang bisa diisi, nomor belanjanya bisa diisi, atau nomor IG14 nya. Tujuan pembayaran SPPD dalam kota. Kalau sudah, jadi ini sudah terisi semua. Dari atas cek lagi sudah diisi. Oh ya, di sini anggaran ini bukan nilai maksimal ya, jadi ini sesuai anggaran kas yang diisi oleh OPD. Jadi misalnya di jalan tol ini saya membutuhkan 400.000, ternyata anggaran kas pada bulan Januari sebesar 348.000, kita hanya bisa input nilai maksimalnya 348.000, tidak bisa 400.000. Jadi anggaran kas benar-benar diperhatikan untuk nantinya input belanja UPGU, TU atau LS. Nah, jadi seperti itu. Sudah diisi semua, sudah. Nah, kita klik transfer, silahkan periksa kembali. Jadi ada warningnya kita untuk memeriksa kembali, untuk mengecek kembali. Kalau sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, ini berarti sudah selesai. Nah, silahkan teman-teman input belanja selanjutnya. Jadi untuk UP atau GU ini kan belanjanya ada banyak, diselesaikan inputannya baru ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembuatan BKU, pembuatan LPJ atau SPJ. Nah, kalau sudah diinput semua baru kita buat BKU, LPJ atau SPJ, yang nantinya kita baru bisa melakukan pembuatan SPPGU nya. Jadi ini UP, kita input belanja hingga selesai, baru kita buat BKU, SPJ atau LPJ nya. Nah, demikian tutorial yang sudah saya buat untuk input belanja pada SIPD Kemendagri belanja UPGU. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.